Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan modul ekstra yaitu Customer Based Discount. Ya, di sini berhubungan dengan modul sales ya teman-teman. Nah, di sini modul Customer Based Discount akan membantu pengguna Odoo dalam menetapkan diskon default untuk pelanggan tertentu secara spesifik dan diskon tersebut akan berlaku pada quotation dan invoice. Namun pengguna juga dapat menetapkan diskon yang berbeda dari diskon default untuk quotation atau invoice juga. Dengan demikian tentunya akan lebih mudah untuk menerapkan diskon dari pelanggan. Jadi akan membantu perusahaan juga agar untuk pelanggan tertentu akan mendapatkan diskon tertentu ya teman-teman. Nah, untuk modul ini ya terdapat required apps juga yaitu untuk sales dan invoicing. Jadi sebelum kita melakukan dan memanfaatkan modul ini, jangan lupa untuk melakukan instalasi terlebih dahulu untuk required apps-nya ya teman-teman, yaitu sales dan invoicing. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat untuk cara instalasi dari modul Customer Based Discount ini. Nah, di sini saya akan pergi ke link ya, ke halaman dari website appsodoo.com ya, untuk modul Customer Default Discount ya, di sini. Nah, di halaman ini dapat dilakukan pengunduhan untuk file download for version 16 ya, untuk Odoo 16 karena udah yang ada di komputer saya adalah Odoo 16. Nah, untuk required apps-nya ya, seperti yang saya tadi bilang adalah sales dan invoicing ya. Jadi, jangan lupa untuk melakukan pengunduhan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah melakukan pengunduhan ya. Sini untuk customer default discount dari zip-nya, dari folder yang sudah diunduh. Kemudian di sini kita lihat untuk beberapa file yang ada di dalamnya, mulai dari model, security, static, dan views. Nah, kemudian di sini untuk folder ini dapat kita lakukan copy paste ke di sini. Program files Odoo server Odoo add-ons di sini ya, dapat kita lakukan copy paste. Nah, di sini juga saya sudah melakukan copy paste ya. Untuk customer based discount-nya di sini customer default discount ya. Di sini untuk foldernya sudah saya lakukan copy paste. Selanjutnya, jangan lupa untuk restart juga di service ya. Di sini klik kanan kemudian restart. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan database yang akan saya gunakan. Nah, di sini untuk yang pertama saya membuat dua database ya. Di sini ada after SP, yaitu setelah dilakukan instalasi modul Customer Based Discount, serta yang kedua adalah yang sebelum dilakukan instalasi ya teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan database-nya ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu terkait dengan konfigurasinya. Ya, di sini kita dapat melihat ya, di sini kita remove untuk apps-nya. Di sini kita dapat melihat untuk Customer Based Discount ya, di sini terdapat modul ini ya. Ketika kita ingin melakukan instalasi, kita dapat mengklik button activate ya di sini untuk modul customer based discount. Nah, kemudian di sini ya untuk di database-nya yang after SP atau yang setelah dilakukan instalasi modul ya, kita pergi ke modul tersebut dulu. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi ya, sudah install di sini. Maka di sini terdapat perbedaan ya. Di sini belum diinstal, di sini sudah diinstal ya, teman-teman. Nah, itu untuk modulnya. Kemudian untuk dikonfigurasi setelah dilakukan instalasi ya, kita perlu pergi ke modul sales di sini. Nah, kemudian di sini kita pergi ke configuration, kemudian ke settings. Nah, selanjutnya di sini di pricing kita perlu melakukan checklist untuk discount dan price list ya, teman-teman. Karena di sini akan terdapat default diskon yang akan kita lakukan konfigurasi. Jadi kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan checklist di bagian settings ini. Melalui halaman sales, configuration, kemudian settings ya. Kemudian kita checklist untuk discount atau grand discount on sales order line. Kemudian untuk price list ya. Kalau kita tidak melakukan checklist ini, walaupun kita sudah melakukan instalasi modul, maka tetap tidak akan terlihat ya teman-teman. Oke, mungkin itu untuk konfigurasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan skenario yang akan kita lakukan saat uji coba modul ini. Oke teman-teman, ini untuk skenario-nya ya. Jadi akan dibagi menjadi dua, yaitu ketika belum dilakukan instalasi dan setelah dilakukan instalasi dari modul Customer Based Discount. Nah, di sini PT Rosan akan memberikan diskon khusus untuk customer mereka, yaitu Azure Interior ya teman-teman. Kemudian untuk berikut adalah penjabaran dari skenario-nya, yaitu ada dua kasus ya. Untuk yang pertama, di sini adalah sebelum dilakukan instalasi, dan untuk kasus yang kedua adalah setelah dilakukan instalasi. Untuk kasus yang pertama dilakukan adalah melihat halaman customer, yaitu Azure Interior. Kemudian bagian sales akan membuat quotation kepada Azure Interior, yang mana quotation tersebut berisikan data pembelian 1 unit drawer dengan immediate payment dan expiration date pada 24 April 2023. Kemudian mengubah kolom deliver sesuai dengan quantity, kemudian membuat tagihan atau customer invoice ke Azure Interior serta mengirimkannya. Kemudian menerima pembayaran atau cash in dari PT mereka dan mengonfirmasinya, serta yang terakhir adalah melakukan pengecekan database juga ya.
Sedangkan untuk kasus yang kedua tidak jauh berbeda, hanya saja terdapat tahap tambahan, yaitu di sini ya, di poin kedua di kasus 2, yaitu menambahkan field default discount kepada customer Azure Interior sebesar 12% ya teman-teman. Ini untuk Azure Interior, yaitu sebesar 12% untuk diskonnya. Oke, mungkin itu untuk skenario-nya. Sekarang kita akan coba untuk run through untuk modul melalui 2 database yang telah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman, di sini kita akan ke halaman di Before SP dulu ya untuk di database-nya ya yang belum dilakukan instalasi modul customer base discount-nya ya di sini belum diactivate. Ya, kemudian kita akan pergi ke modul sales, kemudian kita pergi ke halaman customer yaitu melalui orders, kemudian customer di sini, kemudian Azure Interior kita cek di sini. Nah, pengecekannya adalah di bagian sini ya teman-teman. Nah, ingat ya ini untuk database dari Before SP. Nah, kemudian kita pergi ya untuk yang kita langsung lakukan ke kasus 2 agar lebih mudah untuk perbandingannya. Di sini yang after SP. Kemudian kita pergi ke halaman sales ya teman-teman, ke bagian orders, kemudian customer, kemudian Azure Interior, kita klik. Nah, sini kita akan melihat perbedaannya teman-teman. Nah, di sini ya terdapat enable default discount teman-teman. Sedangkan di sini tidak ada. Jadi itu untuk perbedaan utamanya saat ini. Untuk yang di sini terdapat field enable default discount yang jika kita klik maka akan terdapat field baru yaitu default discount. Sedangkan di sini tidak ada sama sekali ya teman-teman. Oke, mungkin itu kita akan lanjutkan ke kasus 1 terlebih dahulu. Di sini kita ke sales, kemudian di sini kita akan membuat quotation terlebih dahulu. Ya, kita buat di sini. Nah, kemudian customer-nya kita masukkan untuk Azure Interior. Expiration-nya adalah 24 April 2023 ya. Kemudian di sini untuk produknya, kita add produk di sini adalah drawer. Nah, drawer ya teman-teman. Nah, kuantitinya 1 ya, sudah. Kemudian di sini kita akan melakukan konfirmasi terhadap quotation-nya. Nah, di sini kita akan lakukan konfirmasi ya, klik tombol confirm di sini. Oke, kita tunggu sebentar untuk melakukan konfirmasi quotation. Oke, di sini terlihat ya teman-teman bahwa kita sudah berhasil membuat sales order dari quotation tadi yang sudah kita konfirmasi. Nah, selanjutnya di sini sesuai dengan skenario kita ubah deliver-nya menjadi 1 ya teman-teman dengan asumsi bahwa barang sudah dikirimkan. Oke, di sini berarti kita sudah mengirimkan barangnya. Jadi untuk quotation-nya sudah menjadi sales order juga. Selanjutnya kita akan pergi ke modul invoice di sini. Nah, kita ke modul invoicing di sini kita klik. Selanjutnya kita di modul invoice ini akan membuat invoice baru ya dengan cara mengklik button create. Kemudian di sini untuk customer-nya kita masukkan untuk Azure Interior. Selanjutnya di sini untuk produknya kita masukkan drawer ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini sudah dengan jumlahnya yaitu Rp122,66. Kemudian di sini kita klik button confirm untuk mengkonfirmasi dari invoice ini. Ya, di sini juga sudah berubah menjadi POS. Kemudian kita akan melakukan pembayaran yaitu register payment. Kemudian di sini kita create payment ya, teman-teman. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah berubah menjadi pay, teman-teman. Maka untuk transaksi di sebelum SP ini ya atau di sebelum instalasi modul sudah selesai, kita akan beralih ke kasus yang kedua. Ya, di sini kita sudah sampai ke halaman dari customer Azure Interior. Selanjutnya di sini kita sudah mengklik juga untuk enable default discount-nya. Ya, sedangkan di sini masih 0 ya untuk default discount-nya. Di sini kita ubah sesuai dengan skenario yaitu 12%. Nah, di sini berubah menjadi 12 ya, teman-teman. Kemudian kita klik untuk save manually. Nah, selanjutnya di sini kita sudah ubah enable default discount-nya juga. Kemudian kita ke bagian sales ya. Di sini di sales kita klik, kemudian kita ke quotation, kita akan membuat quotation baru dengan mengklik button create. Di sini kita akan membuat untuk quotation baru untuk Azure Interior ya, teman-teman. Nah, di sini untuk Azure Interior ya, di sini kita akan masukkan untuk expiration date-nya yaitu untuk 24 April 2023. Kemudian di sini kita akan masukkan produknya itu adalah drawer. Nah, di sini perbedaan yang dapat kita lihat ya teman-teman, secara otomatis tiba-tiba ketika kita memilih Azure Interior di sini default discount akan ada 12, teman-teman. Nah, itu mungkin perbedaan yang dapat kita lihat lagi. Kita kembali misal ke sini ya, ke sebelum instalasi. Di bagian quotation, ketika kita pilih Azure Interior di sini tidak ada default discount. Ya. Sedangkan di sini terdapat kolom discount juga default discount di sini yang muncul ketika kita pilih Azure Interior. Sedangkan ketika kita belum melakukan instalasi di sini tidak ada kolom discount dan juga default discount. Itu perbedaannya ya, teman-teman. Dan di sini secara otomatis sesuai dengan yang kita masukkan di halaman customer sebelumnya ya, yaitu 12%. Jadi secara otomatis akan ada di
bagian quotation ini. Secara otomatis akan masuk untuk default discount-nya. Nah, hasilnya harganya akan berkurang juga ya dari yang aslinya, kemudian dari 110,5 menjadi 97,24 rupiah. Oke, itu untuk quotation ya. Di sini kita confirm untuk quotation-nya. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman bahwa quotation-nya sudah menjadi sales order setelah kita lakukan konfirmasi. Kemudian di sini untuk deliver-nya kita ubah menjadi 1 untuk memastikan bahwa sudah dilakukan pengiriman ya untuk satu drawer ini. Nah, selanjutnya kita sudah selesai untuk di quotation. Kita akan ke modul invoicing. Di sini kita klik invoicing, kemudian create. Kita akan membuat invoice baru ya. Untuk customer-nya di sini adalah Azure Interior. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat field baru juga yang muncul ketika kita memilih Azure Interior ya, yaitu default discount di sini, yaitu sebesar 12% ya teman-teman. Nah, sementara itu ya, jika kita lihat di database atau di Odoo dengan database yang sebelum instalasi, di bagian invoicing di sini kita create, kita masukkan Azure Interior, tidak ada untuk field default discount-nya teman-teman. Nah, itu perbedaannya. Oke, ini untuk yang bagian invoice untuk default discount-nya terlihat untuk perbedaannya dibandingkan dengan yang sebelum dilakukan instalasi tadi ya, secara otomatis yaitu sebesar 12 untuk Azure Interior. Nah, kemudian kita masukkan untuk produknya yaitu drawer. Nah, secara otomatis akan berubah juga menjadi dari yang 110 menjadi 97,24 rupiah. Secara otomatis akan terpotong oleh diskonnya. Ya, itu untuk perbedaannya dari yang before SP tadi. Nah, kemudian kita konfirmasi untuk invoice-nya di sini teman-teman. Kemudian kita akan lakukan register payment untuk pembayaran. Kita create payment di sini. Oke, sudah terbayar ya untuk yang setelah instalasi modul. Itu untuk perbedaan utamanya ya. Ketika terbayar juga di sini kita lihat teman-teman. Default discount-nya ada. Sedangkan di sini kita kembali ke yang tadi ya, yang ini. Nah, di sini tidak ada default discount untuk field yang tadi. Harganya juga tetap karena memang tidak ada discount-nya. Oke, itu untuk yang perbedaan antara keduanya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan database. Namun sebelum itu kita dapat pergi dulu ke customer ya. Di sini kita ke customer melalui modul invoicing juga bisa. Kemudian kita klik customer, kemudian ke Azure Interior. Nah, di sini kita ke sales and purchase ya di sini. Kemudian di sini di enable default discount kita dapat melihat di dekat tanda tanya ini teman-teman. Kita lihat di sini, kemudian akan muncul ya. Di sini untuk modelnya itu ada dari REST partner dengan fieldnya adalah enable default discount, dan untuk default discountnya adalah REST partner di fieldnya default discount ya. Ini adalah informasi penting yang dapat kita lakukan dalam pengecekan database teman-teman. Oke, di sini kita akan ke database-nya. Di sini saya sudah membuka PG admin ya, karena database-nya adalah PostgreSQL. Di sini untuk yang pertama adalah database setelah dilakukan instalasi, sedangkan yang kedua adalah database sebelum dilakukan instalasi ya. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan pengecekan database ya untuk yang database setelah dilakukan instalasi. Di sini kita ke skema, kemudian ke tabel, kemudian kita pilih untuk REST partner sesuai dengan informasi yang kita dapatkan tadi yang kita lihat di sini ya. Di sini dia ada di REST partner ya. Di sini kita cari untuk REST partner. Nah, di sini modelnya kan REST partner, maka tabel REST partner, kemudian kita view table yang ada di sini ya. Kita klik, yaitu view data. Oke, selanjutnya di sini kita cari untuk Azure Interior ya, customer-nya ada di baris 14. Kemudian kita ke kolom paling ujung. Di sini kita akan lihat agar tidak salah. Nah, di sini terdapat kolom enable default discount dan juga default discount ya, teman-teman. Nah, di sini enable default discount-nya true dan default discount yang kita masukkan sesuai dengan yang tadi kita masukkan yaitu 12 ya. Terdapat 2 kolom baru. Kenapa saya bilang 2 kolom baru? Karena tidak ada di before SP, tidak ada di database yang belum dilakukan instalasi. Kita buktikan di sini di skema, di tabel, kemudian kita ke REST partner juga, teman-teman, kita cari. Nah, di sini untuk REST partner, kemudian kita view data. Nah, ini untuk view datanya ya. Oke, kita akan ke Azure Interior, ada di baris 14. Kita cari di sini. Nah, di sini yang terakhir, teman-teman, adalah kolom dari I10N ID PKP atau kode transaksi atau tax name ya. Ini yang kolom-kolom terakhir. Sedangkan di sini setelah I10N ID PKP ada enable default discount dan default discount. Sedangkan di database untuk yang sebelum dilakukan instalasi itu tidak ada kolom baru yang terbuat sama sekali. Sedangkan setelah dilakukan instalasi terdapat kolom baru yang dapat kita lihat juga ya di sini teman-teman untuk default discount-nya. Jadi itu untuk perbedaannya ya.
Selain terlihat dari munculnya field default discount pada bagian halaman customer, kemudian saat pembuatan quotation di sini ya. Teman-teman kita pilih Azure Interior, di sini ada default discount, kemudian untuk invoicing juga di sini kita buat invoice, kemudian untuk Azure Interior, di sini ada default discount juga, kemudian di database ya terdapat 2 kolom baru yaitu untuk enable default discount dan default discount. Ya, itu untuk perbedaan utamanya dari modul customer based discount ya, teman-teman. Jadi untuk customer tertentu akan mendapatkan diskon tertentu yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Itu intinya ya teman-teman untuk fungsi dan konfigurasi untuk modul ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan modul customer based discount. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.